Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan materi yang pertama untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12, yaitu kompetensi dasar memahami ruang lingkup dana kas kecil. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu ruang lingkup dana kas kecil. Yang akan kita pelajari itu mengenai pengertian kas kecil, tujuan kas kecil, dan fungsi kas kecil. Kemudian yang keduanya, karakteristik kas kecil, itu tentang karakteristik dasar kas kecil dan komposisi kas kecil. Dan yang ketiganya, dokumen dana kas kecil, ada dokumen intern dan dokumen ekstern. Untuk yang pertama, mengenai pengertian kas kecil. Kas kecil merupakan dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar bentuk-bentuk pengeluaran operasional perusahaan yang harus segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Nah, apa itu kas kecil atau petty cash? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan menggunakan cek. Berikutnya mengenai tujuan pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, kas kecil dibuat untuk menangani perlengkapan atau perbekalan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, kas kecil itu dibuat dengan tujuan untuk menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis dan praktis atas pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Kemudian, dana kas kecil itu dibentuk untuk mendanai berbagai bentuk pengeluaran perusahaan yang jumlahnya kecil. Dan selanjutnya, dana kas kecil itu dapat mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan yang kadang-kadang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Untuk fungsi kas, yang pertama, selanjutnya mengenai fungsi kas kecil. Yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas ini dia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi kas kecil seperti mengisi cek, meminta otorisasi atas cek tersebut, dan melakukan penyerahan cek kepada pemegang dana kas kecil. Jadi, pada umumnya fungsi kas ini dilakukan ketika ada pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pencatatan terhadap transaksi pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, serta melakukan pembuatan bukti dana kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi pembayaran tunai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi seperti nota, kwitansi, atau bukti pengeluaran dana kas kecil yang lainnya. Yang keempat ada fungsi pemegang dana kas kecil. Dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi pemeriksaan intern.
Fungsi pemeriksaan ini merupakan fungsi pengelolaan dana kas kecil yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Nah, selain itu, fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang terdapat di tangan pemegang dana kas kecil. Berikutnya karakteristik kas kecil. Untuk karakteristik dasar kas kecil, yang pertama, dana kas kecil jumlahnya dibatasi. Artinya, dana kas kecil itu tidak lebih atau tidak kurang dari jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Besarnya kas kecil itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Yang kedua, dana kas kecil itu dipergunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, kas kecil disimpan di tempat khusus, biasanya dengan menggunakan kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Kemudian yang keempat, dana kas kecil itu biasanya ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Sedangkan untuk komposisi kas kecil, karena kas itu merupakan alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang sebagai setoran ke bank dan juga sebagai simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Dan pada umumnya, kas kecil ini terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau billet, traveler cek, cek kasir, wesel bank, rekening tabungan, dan deposito. Materi selanjutnya mengenai dokumen dana kas kecil. Dokumen dana kas kecil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dokumen intern, yang kedua, dokumen ekstern. Untuk dokumen intern atau dokumen yang biasa digunakan di dalam perusahaan, contohnya ada memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Untuk dokumen eksternnya, dokumen ini biasanya digunakan di luar perusahaan. Contohnya ada kwitansi, nota kontan, faktur, cek, billet giro, nota debit atau nota kredit. Berikut contoh dari dokumen intern, memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kemudian ini adalah contoh dari dokumen ekstern, ada kwitansi, rekening koran, faktur, nota kontan, cek, dan billet giro. Nanti untuk bagaimana cara pengisian dokumen transaksi dana kas kecil ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.